Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu wireless. Pada umumnya, yaitu wireless adalah fitur yang terdapat pada router Picotic. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi, wireless adalah fitur yang terdapat pada router Picotic yang berfungsi untuk membuat gelombang sinyal untuk menghubungkan device-device yang lainnya seperti laptop, handphone, dan sebagainya dalam prosedur nirkabel atau tanpa kabel. Wireless ini biasa kita jumpai di gedung-gedung, di rumah kita mungkin, atau di sekolah. Dikarenakan wireless ini sangat membantu untuk penyebaran sinyal dan penyebaran internet. Yang biasanya itu kita sudah memiliki yang namanya vendor. Kita menyewa vendor seperti misalnya kita menyewa bisnet. Sebulannya itu sekitar 150 Mbps. ISP yang sudah kita sewa itu pastinya telah membagikan kita 150 Mbps dalam sebulan. Agar dapat memanage dengan mudah, kita menggunakan perangkat yang namanya Mikrotik untuk memanage pembagian bandwidth yang merata. Akan tetapi, karena port yang terbatas oleh device Mikrotik ini, sekitar hanya ada 5 port LAN, ada fitur yang dapat memudahkan perkoneksian terhadap device-device lain yang disebut wireless. Jadi sebelum si router dapat menyebarkan internetnya, menyebarkan bandwidth dari si ISP ini, dia membutuhkan pihak kedua yang disebut access point. Access point ini akan membantu kinerja router untuk membagikan bandwidth yang telah diberikan oleh ISP yang kita sewa. Jadi wireless ini sangat membantu sekali untuk penyebaran bandwidth pada suatu jaringan dikarenakan menghemat resource kabel. Dan pada dasarnya itu bisa kita lihat di sini wireless itu memiliki standar. Yang disebut standar IEEE 802.11. Standar IEEE 802.11 adalah standar yang dikenal sebagai Wi-Fi, menetapkan arsitektur dan spesifikasi LAN atau WLAN. LAN atau WLAN menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tinggi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan. Dan juga standarisasi IEEE adalah standarisasi yang menyediakan produk yang memiliki fitur LAN nirkabel atau Wi-Fi pada wireless yang memiliki frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, dan 60 GHz. Pada fitur wireless ini terdapat mode-mode yang lainnya. Jadi mungkin saya akan menyebutkan 4 mode yang ada pada wireless, yaitu ada mode AP dan mode station. Mode wireless ini berfungsi untuk menentukan interface wireless bekerja sebagai apa? Apakah sebagai AP, yaitu access point untuk menyebarkan, atau station yang akan menerima sinyal wireless tersebut. Kita akan menjelaskan satu persatu. Di sini mode AP terbagi menjadi 2, yaitu AP bridge dan bridge. AP bridge adalah mode pemancar yang bisa memberikan service pada banyak klien atau biasa disebut point to multi-point. Jadi AP bridge ini dapat menyebarkan sinyal radio dengan frekuensi tertentu dari satu poin ke poin-poin yang lainnya. Dan jenis AP yang kedua adalah bridge. Bridge ini adalah mode yang memiliki fungsi yang sama seperti AP bridge, yaitu sebagai
pemancar atau pendistribusi wireless. Tetapi bridge ini hanya memberikan service pada satu klien saja atau yang biasa disebut point to point. Jadi bridge ini hanya bisa dari satu device ke device yang satunya lagi. Berbeda dengan AP bridge. AP bridge bisa dari satu perangkat menuju ke beberapa perangkat lainnya. Kita lanjut ke mode station. Mode station juga terbagi menjadi dua, seperti apa yaitu station bridge dan station bridge adalah mode penerima yang mensupport bridge tapi hanya berlaku untuk sesama mikrotik. Jadi station bridge ini adalah mode yang digunakan untuk menerima sinyal wireless yang mensupport fitur bridge tapi hanya bisa digunakan oleh sesama mikrotik. Dan yang kedua adalah mode station. Station ini adalah mode yang berfungsi untuk menerima atau menembak sinyal. Menembak sinyal maksudnya adalah menghubungkan ke router, menghubungkan koneksi terhadap router menggunakan wireless yang bersifat routing. Dan mode station bersifat open protocol. Jadi semua vendor bisa menggunakannya. Lanjut, pada wireless juga terdapat ada namanya wireless band. Wireless band ini adalah standar protokol yang akan digunakan oleh jaringan wireless yang kita buat. Juga wireless band dapat menghubungkan dua perangkat yang mana keduanya harus bekerja dengan protokol dan band yang sama. Jadi band ini menentukan perangkat, dapat kita tentukan perangkat mana saja yang dapat terhubung dengan perangkat yang pertama. Misalnya perangkat yang pertama kita menggunakan wireless band-nya 5 dan yang router 2 menggunakan wireless band-nya juga 2. Jadi itu akan menimbulkan kedua perangkat tersebut dapat bekerja sama atau dapat terhubung. Kita lanjut, ada yang namanya channel width. Channel width ini adalah lebar jalur yang digunakan untuk melewatkan data atau mentransfer data atau paket dari klien ke internet. Semakin tinggi nilai channel width-nya, maka akan semakin luas penyebaran sinyal wireless-nya. Tapi jika channel width-nya tinggi, maka kemungkinan akan terjadi interferensi atau penumpukan sinyal, yang mana akan mengganggu koneksi atau kinerja sebuah jaringan yang akan mengganggu pada pihak stasiun yang menerima sinyal wireless tersebut. Dan kita harus mengecilkan nilai channel width-nya untuk menghindari adanya interferensi. Jadi semakin besar channel width-nya, maka data yang dilewatkan akan semakin mudah dan juga semakin mudah untuk menyebarkan sinyal wireless-nya. Tapi harus kita ingat di sini, jika channel width-nya semakin tinggi, maka kemungkinan akan terjadi interferensi atau penumpukan sinyal. Jadi itu akan menyulitkan pada pihak stasiun yang ingin mengkoneksikan dirinya kepada router dikarenakan terlalu banyak sinyal di dalam ruangan tersebut. Kita lanjut ke bagian frekuensi. Di sini ada namanya di mikrotik dan di bagian wireless ada yang namanya frekuensi. Pada interface wireless atau penyebaran sinyal menggunakan frekuensi yang berfungsi untuk media lambatnya sinyal wireless, dan frekuensi juga yang menentukan apakah dapat terjadi interferensi atau tidak. Jadi frekuensi ini seperti yang tadi saya sebutkan di bagian channel width-nya, itu channel width ini juga terhubung dengan frekuensi. Jadi semakin frekuensinya besar, maka akan semakin mudah juga melewatkan data atau package yang dari klien menuju ke internet. Dan frekuensi ini dapat menentukan apakah dapat terjadi interferensi atau tidak. Dalam mikrotik terdapat berbagai jenis frekuensi, berbagai jenis angka-angka frekuensi yang mewakili besar
angka GHZ-nya. Contoh seperti yang kita ketahui ada 2,4 GHZ yang diwakili oleh angka 2412. Bisa kita lihat di gambar ini. Kita bisa melihat di sini eh ada yang tadinya itu channel width. Channel width ini yang menentukan berapa lebarnya eh berapa lebar jaringan wireless yang dapat melewatkan yang dapat melewatkan paket sebesar apa lebar jalur wirelessnya. Dan frekuensi di sini yang biasanya kita pakai itu adalah 2,4 GHz atau yang biasa dikenal 2412 dengan angka yang ada di mikrotik ini. Dan frekuensi ini juga biasanya yang biasa digunakan adalah 2,4 atau sekitar 5 GHz. Sebenarnya juga ada banyak frekuensi yang berstandar IEEE 802.11, yaitu frekuensi 5 GHz sama dengan 56 Mbps. Sedangkan untuk frekuensi 2,4 GHz itu bisa mulai dari 11 Mbps. Dan juga 2,4 GHz juga bisa mencapai 54 Mbps. Dan frekuensi 2,4 atau 5 GHz bisa mencapai di atas 450 Mbps. Dan disebutkan juga frekuensi 5 GHz juga dapat mencapai di atas 1300 Mbps. Kita lanjutkan di sini ada yang namanya SSID. SSID ini adalah singkatan Service Set Identifier yang berfungsi untuk menamai sinyal wireless kita saat di dalam satu ruangan atau di dalam satu lingkup jaringan terdapat banyak sekali sinyal wireless. Untuk menandakan mana wireless yang kita miliki dan mana wireless yang punya seseorang atau dari perangkat yang lainnya, itu bisa kita beri namanya SSID untuk memudahkan kita mencari jaringan wireless mana yang akan kita gunakan, agar juga dapat membedakan, agar tidak membingungkan klien yang akan menggunakan wireless. Kemudian ada juga yang namanya radio name. Radio name ini adalah nama yang diberikan untuk menamai mikrotik agar untuk menamai mikrotik di sebuah jaringan agar mikrotik lainnya atau router-router mikrotik lainnya tidak tertukar apabila terdapat banyak perangkat di sekitarnya. Jadi radio name ini bisa kita beri nama radio name ND adalah nama yang diberikan pada mikrotik agar kita dapat membedakan mana mikrotik misalnya mana mikrotik yang milik kita, mana mikrotik yang milik punya teman kita. Dan radio name ini biasanya dilihat pada mikrotik saja. Dalam fitur mikrotik itu ada namanya radio name untuk menamai si mikrotik ini mikrotik 1 atau mikrotik 2. Dan lanjut di sini ada namanya wireless protocol. Wireless protocol ada bermacam-macam seperti Open Standard 802.11, kemudian NSTream dan lainnya. Sekarang hanya Open Standard 802.11, ANI dan NSTream saja yang hanya saya bahas kali ini. Protokol NSTream adalah protokol yang hanya digunakan untuk sesama mikrotik dengan kapasitas pengiriman data yang lebih tinggi. Sedangkan protokol 802.11 adalah protokol yang bersifat open standard. Jadi protokol 802.11 ini dapat digunakan oleh vendor-vendor lain selain mikrotik dan dapat digunakan oleh perangkat apa saja. Kalau protokol ini adalah protokol yang akan membaca secara otomatis protokol apa yang digunakan oleh mikrotik network kita. Jadi protokol ini dapat membaca secara otomatis protokol apa yang digunakan oleh mikrotik network kita, yang mana protokol ini juga bersifat open standard. Dan di sini ada pembahasannya juga saya
Setiap protokol yang digunakan oleh kedua mikrotik harus sama, seperti yang ada pada slide ini. Protokol ANY, jika router pertama menggunakan protokol ANY dan router kedua menggunakan protokol 802.11, itu bisa running atau bisa terhubung. Dan yang kedua, ANY ketemu dengan NSStream, itu juga bisa running. Karena pada dasarnya ANY itu open standard dan dapat membaca secara otomatis protokol apa yang digunakan oleh router keduanya. Dan protokol NSStream ketemu dengan 802.11, itu tidak bisa running dikarenakan mereka memiliki protokol yang berbeda. Jika NSStream ketemu NSStream, itu bisa running atau bisa berjalan. Dan protokol 802.11 bertemu dengan 802.11, itu juga bisa running. Yang biasanya kita pakai itu adalah wireless protokol 802.11 yang bersifat open standard. Dan untuk mengamankan sinyal wireless kita agar tidak mudah disusupi klien yang tidak kita inginkan, itu kita menambahkan yang namanya fitur security profile. Security profile ini adalah fitur yang digunakan untuk membuat password atau kunci, menambahkan username, password, kunci uh, agar siapapun yang ingin terkoneksi dengan wireless kita harus login terlebih dahulu menggunakan menggunakan username dan password yang kita buat. Kemudian di sini ada selanjutnya frekuensi mode country regulation. Frekuensi mode terbagi menjadi 3, yang terdiri dari manual, text power, regulatory domain, dan super channel. Ketiga frekuensi ini memiliki banyak sekali perbedaan dari menyebarkan sinyal wireless pada suatu jaringan. Saya akan membahasnya. Manual text power adalah frekuensi mode yang dapat dipakai di negara mana saja. Mau di negara Indo atau dimanapun saja juga dapat menggunakan manual text power ini. Yang mana frekuensi pada jenis mode manual text power ini bersifat legal. Yang kedua adalah regulatory domain. Regulatory domain ini adalah mode frekuensi yang hanya dapat digunakan di negara tertentu seperti negara-negara yang sudah kita konfigurasi dalam router mikrotik. Jika di router mikrotik kita konfigurasikan Indonesia, maka itu hanya bisa digunakan di Indonesia. Jika kita konfigurasikannya di negara luar, itu juga akan berfungsi di negara luar saja. Dan untungnya regulatory domain ini termasuk frekuensi yang bersifat legal. Jadi dapat digunakan di mana saja dan tidak akan mengganggu frekuensi frekuensi jaringan wireless milik negara. Dan yang ketiga adalah super channel. Super channel ini adalah frekuensi yang berstatus bebas yang memiliki metode penyebaran sinyal yang tidak dimiliki oleh kedua frekuensi mode lainnya, seperti mode export dan regulatory domain. Super channel ini tidak memiliki batas frekuensi untuk menyebarkan paket sinyal, menyebarkan paket data atau sinyal wirelessnya. Akan tetapi frekuensi super channel ini bersifat ilegal karena saking bebasnya, memiliki status bebas, kemungkinan besar super channel ini dapat mengganggu jalur wireless milik negara yang akhirnya dapat di take down oleh negara karena bersifat ilegal, karena membahayakan jaringan-jaringan yang ada di negara tersebut. Mengapa ilegal? Seperti yang tertulis di sini, hakikatnya jaringan wireless itu tersebar luas dan semua jaringan wireless di dunia ini bertemu, dan super channel ini dapat mengganggu jaringan wireless lainnya, seperti yang apa namanya, si super channel ini dapat mengganggu sinyal-sinyal wireless lainnya sehingga mengakibatkan gangguan terhadap pengiriman paket. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini ada frekuensi modenya yang biasa jika kita menggunakan regulatory domain, maka kita harus menentukan country-nya, negara apa yang akan kita gunakan.
dan instalasinya itu bersifat ini. Dan ya, oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.